Ya. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Ayo kita mulai doa pagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan pagi ini, Tuhan, di hari Jumat yang luar biasa ini. Dan kami percaya ketika kami menyembah, Engkau hadir, memenuhi kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Terima kasih, kami membawa hidup kami kepadamu, sebab kami tahu bahwa hidup ini adalah Engkau yang punya seluruhnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus berkati morning prayer kami ini dari awal sampai akhir. Dan berkati pastor ini yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Sama-sama kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus yang dahsyat luar biasa. Oh haleluya, kami bersyukur kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku, amin, atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Lagi kita katakan dari awal. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu,
menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, dan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Sama-sama kita menyembah Dia. Mari bersyukur, mari menyembah, memuji kebesaran Tuhan. Oh, terima kasih, kami bersyukur, kami memuji segala yang terbaik bagi-Mu. Segalanya milik-Mu Tuhan.
lagi katakan sama-sama. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, persembahanku kan ku bawa, persembahanku kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Oh ya la basanarararamu. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau baik bagi kami. Pagi hari ini kami mau dengar firman. Bapak berkati, kami menyadari segala sesuatu adalah milik-Mu. Kami mau kembalikan semuanya kepadamu. Tuhan urapi, berkati. Pastor Eni akan menyampaikan firman di dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami dibangun dan kami diberkati. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan Pastor Eni. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan luar biasa, senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini masih diberikan kekuatan untuk kita datang ke hadirat Tuhan dan kita boleh merasakan jamahan dan kasih Tuhan lewat puji-pujian yang kita naikkan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau membaca satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita mau baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39, mengisahkan tentang seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Yusuf. Mari kita buka bersama-sama Kejadian pasal 39. Kita akan baca bertahap ya. Ayat 1 sampai 5 dulu ya. Ya, sudah dapat. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, stop sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, ini pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang seorang yang luar biasa yang bernama Yusuf. Siapa sih yang tidak kenal dengan Yusuf? Seorang yang pada awalnya dia tidak disenangi oleh saudara-saudaranya.
dan dia melewati proses iman. Nah, Yusuf ini melewati proses iman yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita melihat di akhirnya, di akhir kehidupannya, dia memuliakan Tuhan. Bahkan akhir dari semuanya dia mendapat suatu peninggian yang daripada Tuhan. Tapi kalau kita melihat perjalanan hidupnya, dia melewati begitu banyak tantangan Bapak Ibu Saudara. Diawali dengan bagaimana saudara-saudaranya iri kepadanya, tidak senang kepadanya, sehingga mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Bahkan Yusuf sempat hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan dia dibuang di sebuah sumur. Lalu kemudian dia dijual Bapak Ibu Saudara. Nah, sampailah dia pada seorang yang bernama Potifar Bapak Ibu Saudara. Di sana dia dijadikan seorang budak Bapak Ibu Saudara. Tapi kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Nah, dikatakan di ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Walaupun begitu banyak hal-hal yang sulit yang dia lewati, tetapi Yusuf mendapat penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang luar biasa. Hari-hari ini kita juga perlu penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, kita perlu penyertaan Tuhan. Jika Tuhan tidak beserta dengan kita, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Sia-sialah usaha kita, sia-sialah jerih lelah kita kalau Tuhan tidak menyertai. Nah, dikatakan di sini bagaimana di ayat kedua dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, penyertaan Tuhan atas Yusuf membuat dia menjadi seorang yang berhasil Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia seorang budak, tetapi ada penyertaan Tuhan atas hidupnya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Saya hanya membahas satu hal saja, karena Yusuf ini seorang pribadi yang benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Meskipun saudara-saudaranya sudah membenci dia, pada saat itu dia tidak menaruh dendam Bapak Ibu Saudara. Sama sekali dia tidak menaruh dendam. Bahkan dia tidak memikirkan hal yang jahat. Walaupun dia tahu saudara-saudaranya iri hati kepadanya hanya gara-gara bahwa dia disayang, diberikan suatu perhatian yang lebih oleh papanya. Nah, waktu itu papanya menyuruh dia pergilah kepada kakak-kakakmu, antarkan makanan. Dia pergi Bapak Ibu Saudara. Dia tidak memikirkan hal yang jahat. Hatinya benar, bahkan dia tidak balik iri hati kepada saudara-saudaranya. Dia mengantarkan makanan tanpa dia berpikir ada perbuatan jahat yang akan dilakukan terhadapnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu hati Yusuf ini Tuhan lihat bahwa dia memiliki hati yang benar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin disertai oleh Tuhan dalam hidup kita ini, kita mendapat penyertaan Tuhan. Tuhan ingin lihat bahwa hidup kita benar. Hati kita ini harus benar dulu Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Nah, melakukan kebenaran itu adalah moto dari Yusuf ini. Hidup benar. Nah, Tuhan tahu dan Tuhan menyelidiki hatinya betapa dia menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan Yusuf. Dikatakan ketika Tuhan menyertai dia, maka dia selalu menjadi orang yang berhasil. Apa yang dikerjakan tangannya, meskipun dia seorang budak Bapak Ibu Saudara pada saat itu. Tapi Tuhan membuat pekerjaan yang dilakukan dia berhasil. Itu hal yang luar biasa. Penyertaan Tuhan ini berbicara juga tentang pengiringan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengiringi hidup kita, menemani kita. Bahkan penyertaan Tuhan ini juga berbicara tentang campur tangan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita perlu campur tangan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan.
Janganlah kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Yusuf ini, dia ketika melakukan pekerjaannya pada saat itu, mungkin secara manusiawi hatinya sedih, Bapak Ibu Saudara ya. Siapa sih yang tidak sedih? Bayangin saja, saudara-saudaranya yang sekandung dengan dia, Bapak Ibu Saudara, ya, pada saat itu menjualnya. Yang satu bapak sama dia, menjualnya, Bapak Ibu Saudara, merancangkan hal yang jahat. Mungkin seseorang bisa memiliki kepahitan, Bapak Ibu Saudara, akar pahit kalau dibegituin. Nah, tetapi Yusuf ini, dia pada saat itu dalam hal yang mungkin dia sedih secara manusia. Kenapa kakak-kakaknya berbuat seperti ini kepadanya? Dia tetap meminta campur tangan Tuhan. Dia tetap memposisikan dirinya, bukan hanya dirinya, bukan hanya hidupnya, Bapak Ibu Saudara, tapi hati dan pikirannya untuk benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita melihat walaupun dia dalam kondisi yang sulit, dia dijual jadi budak, dia mendapat penyertaan Tuhan. Artinya Tuhan itu campur tangan dalam hidupnya. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau Tuhan campur tangan dalam hidupmu? Semua kita mau, amin. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, dalam perkuliahan kita, dalam kegiatan belajar kita, ya, kita mau campur tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Artinya melibatkan Tuhan dalam setiap lini kehidupan kita. Nah, saya percaya ketika Yusuf ini dia menjadi seorang budak, dia pasti berdoa. Apapun yang dia mau kerjakan, dia andalkan Tuhan. Dia minta Tuhan menyertai setiap pekerjaannya. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika dia disertai Tuhan, dia dikatakan menjadi selalu berhasil. Bukan sesekali saja dia berhasil, Bapak Ibu Saudara. Artinya dalam setiap pekerjaan dikerjakannya, walaupun hanya beres-beres rumah, bersih-bersih mungkin saat itu. Bahkan di ladang dia juga berhasil, Bapak Ibu Saudara. Di rumah dan apapun yang dimiliki oleh orang itu, Potifar maksudnya, baik hal yang di rumah dia maupun yang di ladangnya, dikatakan mengalami hal yang luar biasa. Nah, ayat ketiga dikatakan setelah dilihat oleh tuannya. Nah, ternyata Potifar ini melihat bagaimana Yusuf ini adalah pribadi yang disertai Tuhan. Nah, orang lain juga bisa melihat kita, anak-anak Tuhan. Kalau kita hidupnya disertai Tuhan, orang lain juga bisa merasakan dan melihatnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika hidup kita diberkati, maka orang lain juga akan diberkati dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita melihat bagaimana tuannya, yaitu tuannya Yusuf ini, Potifar ini, dikatakan bahwa setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Nah, dia dikasih oleh tuannya. Bahkan ia boleh melayani tuannya secara pribadi, baik makan minumnya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, artinya Yusuf mendapat kepercayaan penuh. Bukan hanya ngurus rumah-rumah pada saat itu ya, tapi dia diberi kepercayaan penuh untuk melayani pribadi tuannya, untuk mempersiapkan makanan dan minum tuan Potifar pada saat itu. Bahkan dikatakan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Betapa hebat penyertaan Tuhan. Ketika ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya janji keberhasilan, bukan hanya janji kesuksesan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan di sini segala yang dimiliki oleh tuannya itu diserahkan, diatur oleh
di bawah kekuasaan Yusuf, kecuali istrinya Bapak Ibu Saudara. Nah, nanti kita lihat bagaimana tantangannya selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 5 dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ketika hidup kita ini disertai Tuhan Bapak Ibu Saudara, orang lain juga bisa diberkati. Amin. Siapa yang mau menjadi berkat lewat kehidupannya? Ya, tentu kita menjadi orang Kristen harus jadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan, berkat bukan hanya berbicara materi, tapi ketika kehidupan kita ini menjadi berkat lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, itu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lewat perkataan kita, kita bisa membangun orang. Lewat perkataan kita, kita bisa menguatkan orang. Lewat perkataan kita, kita bisa memotivasi orang lain. Lewat perkataan kita, kita bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan. Lewat pribadi kita, tingkah laku kita, mengalir aliran kasih itu, kita juga bisa jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa kehidupan Yusuf ini sungguh luar biasa. Ketika Tuhan menyertainya, tempat tinggal dia, bahkan tuannya sendiri mendapat berkat Bapak Ibu Saudara. Wow, bahkan dikatakan segala milik baik yang di rumah maupun yang ada di ladang dari Potifar itu semuanya diberkati. Nah, dapat keciprat Bapak Ibu Saudara. Tuan Potifar ini keciprat berkat dari Yusuf. Ya. Tetapi sekali lagi dia mendapat tantangan Bapak Ibu Saudara ketika suatu hari dia difitnah oleh istrinya Potifar, Tante Foti Bapak Ibu Saudara, bahwa dia melakukan sesuatu yang jahat. Dia dituduh melakukan sesuatu yang jahat, yang akhirnya dia harus dipenjara, ditangkap dan dipenjara. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, meskipun dia masuk ke dalam penjara, ketika ada penyertaan Tuhan, dikatakan Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan ya ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ada pengiringan Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Meskipun dia difitnah lagi dan dia mendapat suatu perlakuan yang tidak baik, lalu dia dimasukkan ke dalam penjara pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi lihat, dikatakan firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ada pengiringan Tuhan, ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Meskipun ada badai permasalahan yang begitu sulit, difitnah itu nggak enak Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang pernah difitnah? Nggak enak Bapak Ibu Saudara. Ya, korban perasaan, korban pikiran, korban hati, betul? Betul ya kan? Kita nggak ngapa-ngapain difitnah ya kan? Nah itu korban segalanya Bapak Ibu Saudara. Nggak enak di posisi Yusuf ini. Dia difitnah, dituduh melakukan sesuatu hal yang dia tidak lakukan. Sampai dia harus masuk ke penjara Bapak Ibu Saudara. Nah itu hal yang sulit. Bahkan dia harus melewati kehidupan dalam penjara. Tetapi ternyata penyertaan Tuhan membuat dia tetap dimanapun dia berada, ada kasih setia Tuhan. Tuhan melimpahkan kasih setianya. Bahkan dia dikatakan menjadi kesayangan kepala penjara. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ketika ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, gak usah takut engkau difitnah.
Nggak usah takut engkau dikata-katain Bapak Ibu Saudara. Bahkan nggak usah takut engkau mengalami suatu hal yang buruk. Terkadang masalah itu diizinkan Tuhan untuk memproses iman kita juga Bapak Ibu Saudara. Katakan sama-sama, masalah adalah berkat. Masalah adalah berkat. Banyak orang takut ketika ada masalah. Padahal ketika ada masalah itu, Tuhan sedang mengingatkan engkau untuk engkau gak usah lupa sama aku. Ya kan? Karena kenapa? Manusia itu kadang kalau ada masalah baru sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Ketika tidak ada masalah, biasa dia lupa sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Tuhan kasih kita masalah, itu untuk kebaikan kita. Supaya apa? Iman kita juga naik level. Ketika ada masalah, Tuhan ingin kita naik level Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan naik level. Dengan adanya masalah, Tuhan ingin cara pandang kita berubah. Masalah boleh ada selagi kita ada di dunia ini. Masalah itu tidak akan henti-hentinya Bapak Ibu Saudara. Habis masalah ini datang masalah yang satu, habis masalah yang satu datang masalah yang kedua, ketiga sampai seterusnya. Gak akan henti-hentinya. Tetapi hari ini mari ubah cara pandang kita bahwa masalah adalah berkat. Lewat masalah aku akan naik level. Amin. Sekarang cara pandang kita saja Bapak Ibu Saudara. Aku percaya bahwa ketika ada masalah, bahwa Tuhan ingin membuat aku semakin kuat. Dengan ada masalah itu membuat kita semakin kuat Bapak Ibu Saudara, benar? Jangan ketika ada masalah kita semakin lemah. Tetapi yang Tuhan inginkan ketika ada masalah kita berseru kepada Tuhan, iman kita dinaikkan, kita semakin kuat menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Kita lihat pribadi Yusuf ketika ada masalah, ada penyertaan Tuhan. Artinya apa? Dia tidak menyerah Bapak Ibu Saudara. Bertubi-tubi masalah itu dia diproses belasan tahun. Sampai akhirnya dia tetap tidak menyerah, dia tetap percaya, dia tetap hidup benar. Bayangkan kalau Yusuf ini bukan seorang yang hidup benar Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat itu ketika digoda-godain sama Tante Potifar ini, dia bukan lari menjauh tapi lari mendekat Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Kalau dia nggak hidup benar loh. Tetapi firman Tuhan katakan dia lari menjauh Bapak Ibu Saudara. Meninggalkan Tante Potifar itu sendiri. Karena hatinya benar. Masakan dia sudah dipercayakan semua milik dari tuannya. Masakan ketika ada sesuatu hal istri dari Potifar ini menggodanya, dia lalu melakukan yang jahat, membalas yang jahat. Masakan begitu, ya kan? Artinya Yusuf ini memiliki hati yang benar, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan lihat hati Yusuf yang benar ini. Ketika dia menjauhi segala hal yang namanya dosa, yang ketidakbenaran. Di situ ada penyertaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, betapa penting kita jaga hidup kita, jaga hati kita dari hal-hal yang tidak benar. Kita harus mengarahkan pandangan kita hari-hari ini kepada hal-hal yang benar. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita hidup benar, Tuhan itu akan kasih kita hikmat untuk kita membedakan ini benar gak ya? Ya kan? Ini gak benar, ini benar. Segala hal yang tidak benar tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan, jangan lakukan, bahkan jangan kompromi. Kalau kita kompromi, Tuhan gak senang kalau kita kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Nah, Tuhan lihat hati Yusuf, betapa Yusuf ini seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara, dikatakan bahkan kepala penjara mempercayakan semua tugas itu, ya, tahanan. Padahal Yusuf ini seorang tahanan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kepala penjara mempercayakan tahanan yang lain untuk dijaga oleh
Yusuf. Artinya itu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya belum pernah mendengar yang seperti ini. Di Pontianak kami biasa melayani baik di LP pria maupun wanita. Kalau tahanan itu dijaga ketat Bapak Ibu Saudara. Ya. Enggak diizinkan keluar, ya kan? Bahkan kalau kita masuk, ya kan? Dalam pelayanan kami ketika kami masuk ke situ semuanya dicek Bapak Ibu Saudara. Dari makanan, kalau misalnya bawa keknya habis di iris-iris dipotong-potong, takut ada bawa sesuatu Bapak Ibu Saudara. Nah, artinya sangat ketat. Dan tidak ada saya dengar bahwa seorang tahanan dipercayakan untuk menjaga tahanan yang lain. Belum ada Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, di sini Yusuf ini dipercayakan untuk menjaga tahanan yang ada di situ. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ketika ada penyertaan Tuhan, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang luar biasa untuk kita kerjakan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Yusuf dilihat oleh kepala penjara bahwa Yusuf ini pribadi yang disertai Tuhan. Gak berani macam-macam kepala penjaranya. Bahkan ketika dia hidup dalam penyertaan Tuhan, yang pertama tadi dikatakan segala sesuatu dikatakan yang dikerjakan Yusuf berhasil. Yang kedua, dia diberkati Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang-orang yang mengikuti dia, yang ada bersama dia juga mendapat berkat. Ketika ada penyertaan Tuhan, Yusuf juga bukan hanya berhasil dan bukan hanya dia diberkati Bapak Ibu Saudara, tapi juga diberi hikmat. Kalau kita baca kisah selanjutnya, bagaimana Yusuf mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti. Ya kan? Bahkan akhirnya dia lewat kejadian itu, dia dipercayakan untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Tetapi satu hal yang harus diperhatikan, bahwa harus hidup benar. Ya, hati kita nih harus setiap cek Bapak Ibu Saudara. Saya secara pribadi, bahwa ketika naik dalam doa-doa, menaikkan doa-doa syafaat, saya selalu cek hati saya. Hati saya ini udah benar belum di hadapan Tuhan? Ada nggak hari ini saya mikirkan yang jahat? Ada nggak hari ini saya merancangkan yang jahat? Saya bereskan dulu Bapak Ibu Saudara. Ada nggak di hati saya ini menaruh kekecewaan atau apapun, sekecil apapun? Saya minta Tuhan selidiki. Salah satu penghalang doa-doa kita adalah hati kita yang nggak benar, itu penghalang doa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu di sini ada pendoa-pendoa syafaat, ya kita datang sama Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sebelum naik menaikkan doa-doa Bapak Ibu Saudara, bereskan hati kita dulu. Katakan, Tuhan selidiki hatiku, ampuni aku, tahirkan aku, sucikan aku dari segala hal yang jahat, baik pikiranku, baik perkataanku, perbuatanku yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikan Tuhan, sehingga aku layak untuk menaikkan doa-doaku pada saat ini. Tuhan akan cepat jawab doa, tapi kalau kita ada simpan sesuatu di hati kita, doa kita itu mandek Bapak Ibu Saudara. Mandek karena terhalang. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita sebagai orang percaya hidup dalam koridornya Tuhan. Hidup dalam jalurnya Tuhan, kebenaran. Tuhan itu selalu benar Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam kebenaran adalah pribadinya Tuhan maksud saya. Nah, kalau ada orang percaya agak melenceng-lenceng, nah dia jauh dari jalurnya Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu selidiki hati kita, hidup kita hari-hari ini. Sudahkah kita hidup benar Bapak Ibu Saudara?
Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita untuk selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Cara mengeceknya bagaimana? Kita harus melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan ini menjadi patokan bagi kita untuk kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Melakukan yang benar itu patokannya adalah firman Tuhan, Bible ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu penyertaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara disertai oleh Tuhan. Amin. Ya, apapun yang engkau kerjakan hari-hari ini, ketika Tuhan beserta dengan engkau, engkau akan berhasil. Dalam rumah tanggamu, engkau akan berhasil. Dalam kehidupan pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, saya percaya ada penyertaan Tuhan. Bahkan dalam perkuliahanmu, dalam studimu, ya, yang masih SMA, SMP atau yang sudah kerja, yang kuliah, saya percaya ada penyertaan Tuhan. Mari sama-sama arahkan kehidupanmu. Salah satu caranya hiduplah dalam kebenaran. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan kita. Ya. Mari minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa. Apapun yang engkau kerjakan hari-hari ini, mintalah penyertaan Tuhan. Jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Bahkan dalam pelayanan kami gak bisa dengan kekuatan kami sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kami sangat perlu pertolongan Tuhan. Kami sangat perlu penyertaan Tuhan. Kami belajar mengandalkan Tuhan. Bersujud, tersungkur. Apapun pelayanan yang kami kerjakan, baik doa base camp, baik komsel, Bapak Ibu Saudara, baik dalam pelayanan ibadah umum, baik pelayanan kids Tuhan, pelayanan kids yang kita jalankan yaitu sekolah minggu. Kami selalu belajar mengandalkan Tuhan. Nah, terlebih dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, pasti begitu banyak engkau memerlukan penyertaan Tuhan. Saya percaya ketika ada pertolongan Tuhan, ketika ada penyertaan Tuhan, di situ juga ada pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bersama-sama, kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami betapa kami memerlukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Selidiki hati dan pikiran kami, selidiki hidup kami ya Tuhan. Arahkan hidup kami untuk selalu melakukan yang benar dalam hidup kami. Kami mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, sebab Engkau adalah jalan kebenaran itu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Bahkan kami perlu penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam pekerjaan, usaha kami, dalam keluarga kami, studi kami Tuhan. Bahkan dalam kehidupan pribadi kami, lepas pribadi, kami perlu Tuhan menyertai kami. Sehingga kami percaya ketika ada penyertaan Tuhan, maka ada kesuksesan, ada keberhasilan, ada hikmat, bahkan ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, bahkan yang menyaksikan di YouTube channel ini. Tuhan berkati mereka, biarlah hidup mereka penuh dengan penyertaan Tuhan. Bahkan kami mau belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sertai kami sepanjang hari ini, apapun yang kami gumulkan Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menjawab. Kiranya pada saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang lemah, Tuhan kuatkan hari ini di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan angkat beban beratnya, Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami berbagai persoalan, Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan yang terikat akan dosa Bapa, lepaskan mereka di dalam nama Yesus. Biarlah kemenangan terjadi hari ini, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pastor Alfa. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berkati ya. Haleluya. Yuk kita
Kita akan responi firman Tuhan. Percaya Tuhan menyertai, Tuhan pasti memberkati setiap kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau berdoa. Oh haralabatakarabasandaraba. Engkau baik Tuhan bagi kami, Engkau sungguh dahsyat bagi kami. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa kami di dalam nama Yesus. Tuhan berkati bangsa kami. Kami tahu Engkau sangat mengasihi bangsa kami, tapi kami tetap harus berdoa. Kami minta terobosan Tuhan untuk bangsa kami. Bapa, berkati bangsa kami dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Biar Engkau memampukan bangsa kami untuk terus maju di dalam Tuhan. Kami minta perlindungan daripada Tuhan. Setiap bencana alam, pandemi atau apapun itu Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kebaikan, kesejahteraan, pengangkatan yang daripada Tuhan terjadi untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami ini Tuhan, di era Pak Jokowi dan juga wakilnya. Kami berdoa biarlah beliau terus membangun walaupun beliau sempat dikata-katai, tetapi kami berdoa biarlah perkataan kutuk itu menjadi perkataan berkat, perkataan yang luar biasa, di mana Tuhan memakai presiden kami untuk membangun bangsa ini. Bapak berikan kesempatan untuk bangsa ini terus maju dan berkembang dan terus memuliakan Tuhan. Kami Tuhan mungkin sebagai orang-orang yang kaum minoritas di tempat ini, di negara ini, tapi kami mau terus berdoa bagi Indonesia. Kami minta pemulihan, kami minta pemulihan, kesembuhan. Biarlah bangsa Indonesia dapat percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak akan menyerah untuk berdoa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami dimanapun kami tinggal. Biar kota kami mengalami kedamaian, kota kami mengalami berkat-berkat Tuhan, kota kami mengalami pengangkatan daripada Tuhan. Biar kota kami diberkati, diurapi, disertai oleh Tuhan. Gereja-gerejanya diberkati, rumah sakit, pendidikan, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan, universitas, kampus. Oh, kami minta Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, diurapi. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami mau melihat mujizat-Mu, kami mau melihat perkenanan Tuhan terjadi. Berkati gereja kami, Choir Church Pos PI, dalam pembangunan, dalam jemaat. Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang berkati semuanya. Berkati juga Tuhan Pak Sumerman, rekan kami, pembina kami yang ada di Seitatas. Berkati pelayanan beliau, berkati keluarganya, istri, anak-anaknya, menantunya, juga pelayanannya di sana, gereja mereka. Oh, kami minta Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan menyertai mereka. Engkau yang menjaga, menyertai, dan mereka semuanya diberkati. Kami menyerahkan umat-umat-Mu yang pada pagi hari ini bergumul akan ekonomi. Bapa, berkati mereka. Biar ketika mereka berdoa,
Biar ketika mereka berdagang, ketika mereka bekerja, mereka mengalami pelipat gandaan berkat di dalam nama Yesus. Engkau yang mencukupkan semua kebutuhan, Engkau yang menyembuhkan ketika mereka sakit, Engkau yang membuat mereka tetap kuat ketika mereka menjadi lemah. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga semua program-program, baik itu ibadah, komsel, morning prayer yang setiap hari, juga semuanya yang kami lakukan, biarlah memuliakan Tuhan. Hari ini kami akan komsel, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur kepada Bapak. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjawab doa kami, sebab kami percaya doa-doa kami adalah sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selamanya. Amin. Haleluya. Ya, pengumuman hari ini yang pertama, besok kita akan tetap morning prayer pukul 4.30 pagi setiap hari ya Bapak Ibu Saudara. Mari setia, mari bangun pagi, mari kita berjuang membangun roh. Dan juga setiap hari ada doa api pukul 1 pagi. Kita online jam 1 pagi ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang setia di dalam pembentukan karakter ini, karena kita tahu bahwa gereja kita ada 3 visi yang besar, yaitu gereja yang berdoa, bermisi, dan berkarya. Berdoa menjadi salah satu yang paling kita utamakan. Jadi jangan heran kalau gereja kita apa-apa doa, apa-apa doa ya. Kalau orang itu nggak suka berdoa malah aneh ya. Pasti menjadi bulan-bulanannya setan nantinya. Kita harus kuat dulu mental kita dengan doa. Kita menyatukan roh kita. Kita bersama-sama membangun unity di dalam kesatuan. Ya, kita harus pasang tembok yang besar untuk menghalangi semua serangan-serangan setan. Kalau panah api itu setinggi 1 kilometer, kita harus punya tembok setinggi 2 kilometer. Ya, dia bisa lompat itu panah api dan terjun. Oleh sebab itu kita harus tinggi. Nah, jadi dia nggak bisa masuk. Ya, dia nggak bisa menyerang gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Karena di akhir-akhir zaman ini banyak sekali gereja yang mengalami perpecahan, gereja-gereja yang mengalami perselisihan dan sebagainya. Kita jaga itu jangan sampai terjadi, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kita punya misi untuk membangun tubuh Kristus tanpa memandang denominasi, dan kita sebisa mungkin datang untuk tidak merepotkan orang-orang di sana ya. Jadi mereka tinggal menyiapkan tempat saja dan kita sudah siapkan semua. Bapak Ibu Saudara, berdoa terus bagi gereja kita, bagi pembangunan, bagi jemaat-jemaat Tuhan juga, dan juga bagi kami ya, supaya kita tetap kuat. Dan juga kita berdoa untuk Palangkaraya, karena biar Tuhan menjaga supaya tidak ada titik api kebakaran hutan. Sebab di Kalimantan Barat sudah ada ratusan titik api ya. Saya dikirimi video sama mama saya di Kalimantan Barat. Beliau di Pontianak. Jadi di Pontianak itu abu-abunya itu banyak turun, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa supaya Kalimantan Tengah Tuhan jaga dan asapnya tidak ke sini ya. Tuhan pasti menolong setiap kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan juga untuk besok pelayanan, untuk saya langsung tentukan saja ya, supaya Bapak Ibu Saudara tidak lupa. Jadi besok untuk greeter saya minta Bu Esther ada? Mana Ibu Esther ya? Oh sudah itu ya. Ya, saya minta besok Ibu Esther untuk greeter dan doa pembukaan. Untuk doa respon firman saya minta besok untuk Pak Robi ya, Pak Robi, doa respon firman. Iya, dan juga untuk doa syafaat saya minta besok untuk Ibu Suri. Ibu Suri bisa ya? Oke, jadi ingat baik-baik untuk jadwalnya ya.
Nanti besok kita akan morning prayer. Dan juga malam hari ini, sore hari ini kita akan komsel dan ada yang akan datang nanti. Pak Robi dan Bu Kartini gimana untuk di Basecamp, apakah bisa dulu untuk komsel? Bisa ya? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan komsel di Basecamp hari ini dan saya minta kepada Bapak Ibu Saudara yang akan datang ya, yang akan datang nanti, kalau bisa ya, kalau ada berkat, Bapak Ibu Saudara boleh membawa makanan, boleh membawa snack ya kan? Beli misalnya gorengan satu orang 3 biji ya, atau 2 biji ya, kita kumpulkan sama-sama sebagai rasa persaudaraan kita. Ya, nanti saya akan bawa sesuatu juga ya. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu Saudara, jika berkenan. Tetapi kalau tidak ada berkat nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu Saudara datang. Nanti kita akan main games, kita akan juga sharing firman ya. Saya mau tanya hari ini yang icebreaker siapa ya? Joseph. Oh bukan ya, siapa? Yang icebreaker? Ingat nggak? Ya, tolong infokan nanti di grup ya, supaya nanti saya koordinasi karena hari ini saya pengen kita lebih banyak main ya, permainannya seru sekali ya. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara datang dan pastinya tidak hujan ya hari ini ya. Jadi kita jam 6:30 itu kita mulai snack. Nanti jam 7 kita sudah mulai untuk pujian penyembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir komsel itu hanya ibadah. No, komsel bukan ibadah. Komsel itu bukan ibadah. Komsel ya komsel. Ya, persekutuan. Ibadah itu satu arah. Beda ya. Komsel itu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara bisa membedakan ini. Pada saat makan-makan pun kita berfellowship, itu juga komsel. Ya. Jadi dari awal sudah dimulai. Oke. Nah, kita akan banyak main game hari ini. Siapa yang itu tugas icebreaker? Oke, nanti kita lihat ya di grup ya. Saya ingin bersama-sama bekerja sama dengan yang icebreaker ya. Oke, seperti itu saja Bapak Ibu Saudara untuk pengumuman hari ini. Tuhan berkati, jangan lupa berdoa, baca firman, bangun rohmu. Ya, silakan ayo kita semuanya speaking. God bless you. God bless you. Tuhan berkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi, Tuhan Yesus berkati. Amin. Pagi. Haleluya.